Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fasar Biansa dengan NIM 288230068. Oke, baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai buku dengan judul Di Bawah Bendera Hitam. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari satu sub pembahasannya saja, seperti itu. Nih, pembahasannya itu mengenai nihilis Rusia. Itu teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada kepo ya, jadi mungkin kita langsung persingkat aja. Ya, jadi di buku ini mengenai nihilis Rusia itu dijelaskan oleh Darsono tepatnya pada tanggal Selasa 12 April tahun 1918. Ya, kenapa Darsono ini membahas mengenai sebuah negara besar pada masanya? Ya, jadi ternyata di buku ini dijelaskan bahwasanya banyak pertentangan, penindasan, kemudian genosida yang dilakukan oleh pemerintah Rusia pada saat itu terhadap masyarakat sipil. Nah, jadi kata nihilis Rusia ini merupakan suatu makhluk hidup yang tidak mempunyai tujuan. Jadi hanya sebatas mereka ini jadikan sebuah boneka sebagai sebuah produk nantinya yang dipekerjakan layaknya tidak manusia, seperti itu. Nah, jadi nihilis pada saat itu disebut ataupun diidam-idamkan sebagai sebuah kaum. Jadi sebuah kaum pemberontak nihilis itu. Jadi ada beberapa poin pentingnya seperti kenapa bisa terjadi nihilis Rusia. Yang pertama itu mengenai tidak ada pemerintahan yang pro terhadap rakyat. Ada 4. Yang kedua itu mengenai setiap hak yang diberikan langsung oleh negara itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Tuh. Kemudian yang ketiga itu mengenai putusan-putusan pengadilan di kota kecil itu selalu tunduk terhadap di kota-kota besar. Jadi sistem putusan-putusan pengadilan itu ditentukan oleh putusan-putusan di kota besar baru diturunkan kepada yang kota kecil, seperti itu. Kemudian yang keempat itu mengenai dilarang suatu bentuk penulisan berupa pers, seperti itu, di dalam surat kabar manapun, seperti itu. Jadi bisa kita sebutkan ya, jadi pemerintah sendirilah yang membuat kaum nihilis itu bisa terjadi. Nah, banyak di kota-kota, pabrik-pabrik, maupun di ladang-ladang perkebunan yang ada pada saat itu nggak bisa tinggal diam, teman-teman. Jadi mereka itu terus bergerak, terus terkoordinir, terus berlawanan secara sistemis dan juga terstruktur untuk mendapatkan keadilannya, seperti itu. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi juga itu terjadi di beberapa di kota besar seperti Moskow, Petersburg, dan juga Odessa. Nah, dari kota-kota besar ini turunlah ke kota-kota kecil lainnya. Kemudian juga rentetan terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa seperti penindasan, genosida, dan juga penundukan secara paksa oleh pemerintah terus sering terjadi. Nah, makanya kaum nihilis ini bisa kita sebut sebagai apa? Kalau di Arab itu mungkin sebagai kaum jihad gitu. Jadi kaum nihilis ini sebagai suatu kaum yang rela mati, rela tersingkirkan, kemudian juga rela didiskriminasi dengan pengorbanannya. Dengan imbal-imbal mereka bisa mendapatkan hak dan juga kemerdekaannya, seperti itu. Jadi singkatnya, nihilis Rusia ini merupakan suatu pemuda maupun suatu golongan yang tidak tunduk terhadap pemerintahnya dan juga terus berlawanan baik antara pemerintah jajaran maupun pemerintah lokalnya, seperti itu. Jadi sebagai contoh, ada beberapa kaum nihilis yang ditangkap pada saat itu, sekitar
2000 penangkapan terjadi di kota Petersburg oleh polisi-polisi ataupun aparat-aparat negaranya. Nah, makanya di tanggal 23 Oktober 1878 itu banyak terjadinya pemberontakan maupun pendiskriminasi maupun pembungkaman yang terjadi oleh pemerintahnya gitu. Nah, sehingga ketika kaum nihilis tertangkap, mereka sudah siap berkorban, mereka sudah siap bertanggung jawab atas yang sudah dilakukannya itu untuk melawan penindasan-penindasan yang terjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.